Bapak punya pengalaman nggak digertak oleh jenderal bintang berapa begitu atau apa dalam menghadapi sebuah masalah? Pernah kan dulu waktu saya ke AMK itu, tapi saya lawan juga. Ajudan saya 12 orang ditarik sebagai ketua AMK. Kasus cicak buaya itu. Kan? Cicak buaya itu. Mundur tiba-tiba ajudan. Saya bilang saya mau nyewa bodyguard. Saya lapor ke Pak SBY, Pak, ini ajudan saya tarik karena ini. Nggak boleh itu terjadi, kata Pak SBY. Terus, nggak apa-apa, saya mau nyewa ajudan. Saya menyewa bodyguard, pengawal swasta. Saya nggak punya ajudan, coba, hari itu. Saya lapor Pak SBY, Pak, nggak boleh terjadi itu Pak Mahfud. Pak Mahfud itu rank 1. Kemudian Kapolda, saya masih ingat namanya, bisa berbahasa Madura, Kapolda Metro Jaya waktu itu Wahyono namanya. Dia datang ke kantor saya, Pak, kami minta maaf anak-anak ini yang nakal, Pak. Kapolda Metro? Iya, kami mewakili Polri, kami minta maaf, anak-anak kami nakal. Bapak sekarang minta ajudan yang jenis apa? Kami langsung kirim, gitu. Waktu itu 12 orang masih yang jaga rumah, 4, gitu kan. Yang datang di luar yang motor itu teman saya dampingi saya 12 orang mundur ketika Bibit Samad dan Chandra Hamzah itu bebas. Itu bagian dari teror terhadap Bapak ya? Bagian dari teror. Bagian dari teror. Karena Mas, di institusi yang sekotor apapun itu ada orang baiknya. Maka ketika saya terjadi itu ada orang Polri, orang petinggi juga datang ke saya, Bapak dikerjain. Saya tahu ini Bapak akan gini. Lawan Pak, katanya. Petinggi Polri? Iya, petinggi Polri. Kenal baik dengan saya. Sampai sekarang udah pensiun dah. Memberitahu dia. Lawan Bapak. Saya nyewa bodyguard ya, gitu. Oh iya Pak, lakukan itu. Tapi Bapak hati-hati dalam sehari 2 hari ini. Kalau jalan gini-gini. Oke? Jalan. Pernah saya diteror begitu, pernah. Yeah. Pernah bilang kantor saya mau diserang, mau ngerampas barang bukti, kan pernah waktu itu. Tapi sesudah itu semua ya baik-baik aja. Saya dengan polisi, dengan apa. Karena memang tujuannya baik, tujuannya bukan untuk menghancurkan. Bukan untuk kepentingan pribadi kelompok gitu ya, untuk negara. Iya. Dalam kasus Asabri, saya dengar Bapak juga dirut yang Jenderal Asabri itu kan. Ada cerita itu gimana Pak? Iya. Jenderal Sonia apa itu ya, kalau maaf ya, kalau saya sebutnya. Iya kan, Asabri itu dulu waktu saya Menhan, tahun 2001 kan zaman Gus Dur, Presiden Gus Dur ya? Iya, kan sudah saya bongkar juga sampai ada yang masuk penjara namanya Henry Leo itu Asabri juga. Nah ini muncul lagi kan zaman saya Menko Polhukam. Saya panggil Erik, berapa di kerugiannya Mas Erik? Ini gini, benar ini kerugian saya kelola? Benar Pak. Saya konferensi pers. Saya lempar ke media. Ini Asabri ini ada penyelewengan. Wah, rame kan di lingkungan Polri. Polisi pada waktu itu, polisi menyatakan akan keluar aja dari Asabri. Uang kami itu, katanya. Kan saya bilang ini rumahnya prajurit. Iya, uang kami sekian triliun di situ. Berarti kalau dihitung sejak berdirinya Asabri sampai sekarang disalahgunakan. Ya, akhirnya urusan itu diredam. Tetapi kemudian Pak Soni itu ngancam, siapapun, menteri sekalipun, kalau memfitnah bahwa di Asabri ada salah kelola, salah investasi, akan kami tuntut ke pengadilan pidana. Wah, saya bilang, keterlaluan nih orang. Saya kontak ke Kejaksaan Agung, dipercepat aja tuh prosesnya. Kalau memang ada, tetap ada, ini ada. Masuk dia ke penjara. Di penjara ini? Di penjara. Sampai sekarang saya kira masih di penjara. Si Jenderal Purnawirawan. Yang mengancam itu. Ya kan belum lama kan kasusnya. Ya. Hukumannya agak lama. Ya, begitu kita tawakal aja lah. Ya. Saya ini berbuat baik gitu kan. Ingin semuanya berjalan baik ya. Demi pengabdian menurut saya, enggak perlu takut. Tetapi memang modal dari itu selain iman, takwa, tawakal, kita ini harus bersih juga. Ya. Ya. Saya mengambil satu titik kesimpulan dari penjelasan Pak Mahfud tadi bahwa sebenarnya setelah melihat sejauh ini kebobrokan hukum kita, kuncinya sejatinya pada ketegasan Presiden Pak ya. Iya, pimpinan. Kalau misalnya seorang menteri tidak mampu, presidennya perintahkan. Kan takut bawahannya menteri itu kalau sudah bisa bilang ini dari presiden kan bisa. Makanya saya katakan, menteri kamu saya beri tugas ini 3 bulan clear. 3 bulan clear masalahnya aja. Tidak harus selesai, clear masalahnya begini Pak, cara penyelesaiannya sudah. Langsung teruskan. Kalau tidak mampu nyelesaikan, berarti dia tidak mampu dong Anda. Tidak tepat di situ. Mungkin Anda terlibat. Mungkin Anda ikut main. Mungkin Anda takut. Dan kasus ini selamanya mungkin dibiarkan begitu Pak ya, tidak ingin diselesaikan. Nah, makanya sekarang ini yang terjadi. Saya ngeri loh, hukum
penegakan hukum kita itu kayak gitu sekarang. Berarti dari segi balik melihat bahwa ke depan 5 bulan lagi akan punya presiden baru, seperti yang Pak Mahfud katakan, Prabowo memiliki kans untuk melakukan tindakan-tindakan tegas seperti itu ya Pak? Ya. Saya punya pengalaman mengenal Pak Prabowo. Sejauh yang saya kenal, kita bisa berharap Pak Prabowo melakukan itu. Karena sebenarnya dia tegas untuk hal-hal seperti ini. Tentu setiap orang ada kekurangannya, tapi untuk hal-hal seperti itu, dia tuh seorang nasionalis, pecinta negara ini, dan tahu mencintai negara ini. Yang paling penting adalah bagaimana menegakkan hukum dalam keadaan sekarang. Kalau dulu mencintai negara berperang kan, bawa bambu runcing. Sekarang menegakkan hukum tuh yang paling penting. Prof, dari beberapa kasus yang kita bahas ini, terutama yang signifikan yang sudah ditempuh selama Anda menjadi Menko Polhukam, yang kira-kira bisa menjadi cerminan bagaimana seharusnya bersikap atas sebuah kasus. Yang ramai belakangan ini, di media sosial terutama Pak, soal pembunuhan Vina yang berlangsung 2016 dan sekarang setelah ada film muncul lagi. Prof Mahfud, kalaupun mengikuti, kira-kira apa yang Anda simpulkan atau lihat dari peristiwa ini? Itu lagi. Betapa hukum kita itu sering bisa dimain-mainkan ya. Saya tidak ingin katakan bahwa selalu dimain-mainkan, tapi sangat sering dimain-mainkan kalau sudah menyangkut pejabat atau mungkin menyangkut duit. Kalau saya katakan hukum kita selalu dimain-mainkan, saya salah, karena kasus hukum di Indonesia itu ada puluhan ribu, ya kan? Ini ada kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan sebagainya itu. Artinya ini bagian dari penyimpangan. Saya tidak tahu persis kasus Vina itu, tapi konstruksi kasusnya kayak begini. Dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan untuk pembunuhan Vina itu. Lalu diajukan ke pengadilan. Itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang, 11 orang. Diajukan ke pengadilan, yang 3 lari, yang 8 udah dihukum. Nah, sesudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi. Lalu yang dulu lari itu kemana orang gitu? Itu kan resmi diumumkan buron, 3 orang, namanya ABCD. Nah, ini baru muncul kasus ini. Sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada aroma profesional itu orang mungkin kurang cakap, kurang hati-hati, itu tidak profesional. Tapi kalau ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ya, ada permainan. Kenapa? Dulu dia hadirkan 8 karena katanya yang 3 sudah lari, 8 sudah dihukum penjara. Kalau tidak salah ada yang dihukum seumur hidup ya. Hukumannya panjang-panjang. Lalu yang 3 ini dilupakan sampai 8 tahun muncul lagi. Dan muncul di film sekarang. Baru muncul di film, baru orang kaget lagi. Lalu dibuka lagi. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron 3 orang. Sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. Satu, Peggy ditangkap. Sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu. Dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar kambing hitam? Ya kan? Lalu yang kedua, yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya gitu, salah sebut sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Nah, ini carut marut hukum. Saya kira kalau Pak Prabowo menyelesaikan masalah-masalah gini tidak akan merugikan posisi politik dia, posisi ekonomi pun tidak. Ini kriminal jahat di pengadilan-pengadilan yang sekarang banyak tidak melibatkan pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi amat, yang punya kepentingan politik, punya mainan politik, punya kepentingan bisnis. Ini tingkat polisinya nih tidak benar. Bukan soal bisnis, ini kejahatan. Pernyataan Prof Mahfud ini diimpikan publik, Pak. Karena kasus Vina ini begitu banyak yang masuk komentar,
mencari Bapak di media sosial, mana Prof Mahfud dulu ketika Menko Polhukamnya Mahfud MD, kasus-kasus seperti Sambo itu bicara dan tegas. Nah, mereka mengharapkan seperti itu, Pak. Tidak ada yang berani bicara sekarang. Iya. Ya, dan saya ya sekarang bicara hal-hal seperti itu ya di luar soal pemilihan kayak itu tuh sudah malas saya itu rekayasa politik. Tapi kasus-kasus seperti inilah yang saya katakan saya akan bicara terus terang. Itu gunanya podcast Gitu. kita, Pak. Karena tidak ada kaitan dengan kepentingan saya ini. Ini kepentingan hukum. Kalau saya bicara soal pilpres soal apa orang kan, wah itu kan suaranya orang yang kalah. Betul. Makanya saya sudah pilpres sudah selesai, silakan atur bagi yang menang. Tapi soal-soal begini, ini kita semua harus tetap vokal. Baik. Terima kasih, Pak.